Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati dan kawan-kawan yang ada di internet, saya muliakan. Alhamdulillah kita kembali mempelajari Rosail Al-Kindi Al-Falsafiyah. Di pertemuan kali ini kita menghatamkan yang itu pembahasan tentang definisi-definisi atau terminologi ya. Tinggal setengah halaman sih ini ya. Selanjutnya insya Allah kita akan bahas tentang esensi buku-buku Aristoteles menurut Al-Kindi ya. Baru nanti setelah itu kita akan membahas metafisikanya dia, Falsafah Al-Ula. Buku Al-Kindi yang terkenal itu Al-Falsafah Ula punya Al-Kindi. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk Al-Kindi, juga untuk muhakkik kitabnya yaitu Muhammad Abdul Hadi Abu Ridah, dan untuk guru kita pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan seluruh keluarga besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan untuk guru-guru kita semua, mu'alif buku yang kita baca, dan untuk orang tua kita masing-masing, keluarga kita, dan untuk kita semua, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan diliputi kebahagiaan. Itulah yatin. Ala hadhiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan Mas Dayat ya. Yang qaulul falasifah Mas. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kedengeran enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa madana bi asrarihi amin. Amin ya rabbal alamin. Qaulul falasifah fit tabi'ah. Tusamma al-falasifah tusammi al-falasifatu al-hayuli tabi'atan wa tusammi as-suratu tabi'atan wa tusammi as-surata tabi'atan wa tusammi dzata kulli syai'in minal asya'i tabi'atan wa tusammi at-tariqo ila sukuni tabi'atan wa tusammi al-quwwata al-mudabbirata lil ajsami tabi'atan. Oke. Qaulul falasifati fit tabi'ah. Pernyataan para filsuf tentang alam. Tabi'ah itu nature ya, bahasa Inggrisnya nature. Alam atau alam natural lah, sama ya, alami. Ya. Tusami al-falasifatu, para filsuf memberi nama atau menyebut al-hayula, hayuli atau hayula sama aja, hayula tapi ini materi, tabi'atan sebagai tabiat. Salah satu yang disebut sebagai nature atau sebagai alam adalah materi ya. Yang disebut sebagai materi salah satunya adalah hayula atau materi. Wa tusammi as-surata, para filsuf menamai surah atau forma tabiatan juga sebagai tabiah. Ini padahal hayula dan surah itu hal yang kerap kali dianggap bertolak belakang ya. Materi itu kan sesuatu yang
belum menjadi apapun dan dia menjadi sesuatu setelah ada forma baginya. Contohnya misalnya kayu. Kayu sebagai kayu itu hayula. Ketika kayu itu menjadi menjadi misalnya kayu bakar, nah itu udah ada forma di sana. Atau menjadi meja, itu berarti ada suroh. Suroh, bentuk itu sebenarnya nggak kelihatan kan? Maksudnya hanya ada di pikiran gitu. Ya, misalnya ke papan tulisan, nah itu tuh suroh. Ya, tapi papan tulis udah benda ya. Nah, hayulanya adalah kayu. Nah, tapi ini oleh Al-Kindi materi dengan forma itu disebut sama-sama sebagai hal yang natural, sesuatu yang tabiat, ya, alam. Ya. Wa tusammi dzata kulli syai'in minal asya'i tabiatan. Para filsuf memberi nama zat setiap hal dengan nama nature atau tabiah atau alam yang natural. Benda satu persatu atau partikularitas dari hal ihwal itu juga disebut sebagai hayula. Misalnya apa? Seekor kucing misalnya itu disebut sebagai datu asya, ya, dat suatu benda itu disebut sebagai hayula juga. Wa tusammi at-tariqa ila sukuni tabiatan. Dan para filsuf menamai jalan menuju diam sebagai tabiah, jalan menuju diam. Maksudnya saya agak perlu berpikir ulang nih, jalan menuju diam. Proses yang kan ada harokah dan sukun ya, bergerak dan diam. Nah, intinya sesuatu yang bisa diam selain dia itu bergerak itu adalah suatu yang alami juga ya. Sebagaimana gerak, diam itu suatu yang alami ya. Suatu yang alam itu ada unsur gerak dan diam. Nah, ketika sesuatu yang bergerak itu mengarah kepada diam, seperti hidup kemudian nanti menjadi mati, kan sama ya. Hidup sebagai suatu pergerakan, mati sebagai sukun, diam, itu juga dianggap sebagai hal yang natural, sebagai sesuatu yang alami ya. Wa tusammi al-quwwata al-mudabbirata lil ajsami tabiatan. Para filsuf menamai kekuatan al-mudabbirah lil ajsam yang mengatur hal-hal yang korporeal, jisim-jisim, tabiah ya, menamainya dengan nama alam natural juga. Ini apa namanya? Dari sini kelihatan nature atau tabiah dalam perspektif Al-Kindi itu luas betul ya. Dia tidak hanya mencakup hal yang tampak ya, seperti materi dan apa tadi, partikularitas hal ihwal, tapi juga mencakup hal-hal yang tidak kelihatan, forma, pengatur hal-hal yang jisim itu kan nggak kelihatan ya. Pengatur hal-hal yang jisim itu apa? Kayak ya, kita jisim berarti apa? Roh kan ya, apa namanya, jiwa kan? Jiwa itu dianggap sebagai sesuatu yang natural. Nah, ini luas betul ini definisi tabiah versi Al-Kindi dan nggak umum. Untuk dibandingkan dengan para filsuf setelahnya itu nggak umum ya, bahwa alam semesta tabiah itu mencakup hal yang tampak dan tidak tampak. Karena biasanya misalnya gini, tabiah itu kan nanti muncul ilmu tertentu kan ya, namanya ilmu tabiah, ilmu alam. Dan ilmu alam itu kadang didefinisikan dengan fisika. Apa itu ilmu tabiah? Itu definisinya biasanya adalah ilmu yang mengkaji hal-hal yang fisik, ya kan? Lawannya apa? Ilmu selanjutnya adalah waraat tabiah, metafisika, mengkaji sesuatu yang melampaui yang fisik.
ya kan? Apa yang melampaui yang fisik? Jangan bayangkan jin, iblis dan seterusnya, Mas. Hal yang tidak yang metafisik adalah sesuatu yang bisa dipikirkan, ya. Seperti tadi misalnya forma itu bisa dipikirkan, ya. Negara ideal misalnya gitu ya. Hukum sebagai hukum misalnya gitu ya. Sistem komunikasi itu kan nggak kelihatan ya, tapi terfikirkan, itu metafisika. Manusia sebagai manusia itu. Nah, ini Al-Kindi dalam hal ini mencampur tadi antara yang fisik dan non fisik, itu masuk pada tabiat. Tapi itu tadi ya, kalau dibandingkan dengan para filsuf setelahnya, para filsuf Islam setelahnya, ini hal yang unik sebenarnya, beda ya. Karena tadi ya, seperti saya bilang, contohnya saya Al-Farabi, Ibnu Sina itu membedakan ilmu tabi'ah dan ilmu mawara'at tabi'ah ya. Tadi tabi'ah itu membahas yang fisik, sementara yang mawara'at tabi'ah, metafisik, itu membahas yang tidak tampak ya, tidak punya fisik. Tapi ini justru digabung. Nah, ini tapi apakah ini anomali? Justru kalau kita merujuknya ke fisika kekinian, ini malah sesuatu yang kemudian dipikirkan selanjutnya ya. Contoh misalnya begini, fisikawan kontemporer lah, contohnya Stephen Hawking, yang tempo hari saya sempat khutbah Jumat Stephen Hawking di sini. Itu Stephen Hawking itu kan bahas soal apa? Big Bang, ya kan? Awal alam semesta itu kan, ada Big Bang lah, ada macam-macam lah, kuak, ada. Kemudian fisikawan bahas soal kuantum, ya kan? Itu kan nggak kelihatan semua, ya kan? Nggak kelihatan. Big Bang, coba, itu hal yang metafisik itu, yang sebenarnya sudah bukan hal yang masuknya ke fisika. Kalau fisika bahas soal yang fisik, artinya fisikawan sekarang itu sudah membahas hal-hal yang sebenarnya metafisik. Ya. Nah, itu artinya, menurut hemat saya di sini pikiran Al-Kindi ini maju. Ya, artinya dia melampaui zamannya, karena filsuf-filsuf setelahnya itu membatasi fisika, tabi'ah itu hanya yang fisik-fisik saja. Lanjut, Mas. Qaulu Bakratin fiha ismu tabi'ati ala arba'ati ma'ani ala batnil insani wa ala hayati budunil insani wa ala al-quwwati al-mudabbirati lil badani wa ala harakatin nafsi. Oke. Qaulu Bakrat fiha. Pernyataan Bakrot itu Hippokrates. Iya. Hippokrates. Hippokrates itu dokter Yunani kuno ya. Dia hidup abad ke berapa? Ke-5 sebelum Masehi. 460 sampai 370 sebelum Masehi ya. Dia Hippokrates ini sampai sekarang terkenal, terutama di kalangan para dokter. Karena setiap dokter sedunia setahu saya ya, itu setiap mereka mau dilantik jadi dokter, calon dokter ketika mau dilantik menjadi dokter, itu disumpah. Sumpah dokter itu disebut sebagai sumpah Hippokrates. Nah, ini makanya terkenal dia, Hippokrates. Tapi sebenarnya gini, apakah sumpah para dokter itu sumpah Hippokrates? Ternyata temuan sekarang enggak ya. Saya tadi baca buku judulnya In Search of Truth and Salvation. Itu tulisannya pengarangnya namanya Guria. Itu dia menemukan hal yang menarik, bahwa Hippokrates itu ternyata pernah belajar ke Mesir 7 tahun. Belajar kedokteran ke Mesir 7 tahun. Tentang ilmu-ilmu yang dia bahas tentang kedokteran itu sudah ditulis oleh dokter kawakan di Mesir kuno, namanya Imhotep. Imhotep itu hidup
tahun 2667 sebelum Masehi. Jadi kita aja udah lewat 2 kali lipat sekarang ya. Kita sekarang 2022 ya. Itu dia hidupnya tahun 2667 sampai 2600 sebelum Masehi. Itu dia sudah menulis tentang risalah kedokteran. Cuman tadi yang terkenal adalah Hippocrates. Sama juga misalnya gini, Thales itu belajar ke Mesir loh. Ya, filsuf pertama Yunani itu belajar ke Mesir. Yang belajar ke Mesir itu Mesir kuno ya, Thales, Pythagoras, kemudian Plato, dan ini Hippocrates. Termasuk Galen. Ada dokter Romawi setelah Hippocrates yang terkenal namanya Galen. Sama juga dia. Dia belajar di Alexandria. Makanya itu tadi Guria itu orang India. Ya, itu mempertanyakan sebenarnya filsafat Yunani itu jangan-jangan filsafat Mesir kuno gitu. Tapi ada kemungkinan tadi Thales saja dia belajarnya ke ini loh, ke Mesir ya saat itu. Teori Pythagoras itu sudah dipraktekkan oleh orang-orang Mesir 1000 tahun sebelum Pythagoras memunculkan teori Pythagoras yang kita pelajari itu. Cuman tadi ilmuwan Mesir zaman dulu itu imma tidak menulis atau memang tulisannya belum terekspos sampai sekarang gitu. Yang baru ketahuan tadi Imhotep. Ada satu lagi petah siapa saya lupa. Dokter perempuan pertama yang tercatat di catatan historis kedokteran itu juga orang Mesir ya. Dasar lah itu. Nah, tadi Hippocrates intinya adalah dia dokter yang namanya diabadikan sebagai sumpah Hippocrates tadi ya. Walaupun aslinya tadi sumpah Imhotep sebenarnya. Nah, pernyataannya apa? Fiha tentang tobi'ah, tentang alam. Ismut tobi'ah, kata atau istilah tobi'ah ala arba'ati ma'anin, itu memiliki 4 makna. Ala badanil insan, maknanya itu terkait dengan tubuh manusia ya. Wa ala hayati budunil insan, maknanya itu terkait dengan kondisi badan manusia, tubuh manusia, kondisi badan manusia. Wa alal kuwati al mudabbirati lil badan, maknanya itu terkait dengan potensi al mudabbirah yang mengatur lil badan, mengatur badan. Potensi yang mengatur badan itu juga tabi'ah. Wa ala harokatin nafsi, dan gerakan jiwa. Alam itu berkait, maknanya adalah badan, kondisi badan, apalagi tadi kekuatan yang mengatur badan, jiwa, dan gerakan jiwa. Artinya alam itu urusannya dengan badan dan jiwa dan raga. Ya tadi agak aneh juga ya sebenarnya. Ini Hippocrates mengkaitkan manusia, ini kan manusia semua ini, badan dalam hal ini manusia ini, ya, utamanya adalah badan ini, badan manusia. Manusia artinya itu disatukan dengan alam, ya, alam diidentikan dengan manusia, atau sebaliknya ini, manusia diidentikan dengan alam. Di sejarah ilmu pengetahuan, menyatukan manusia dengan alam itu ada efek positifnya tapi juga ada efek negatifnya ya. Efek positif dari menyatukan manusia dengan alam adalah apa? Manusia nggak sombong. Kenapa? Karena kita bagian dari alam ya. Ini pandangan orang timur ya, termasuk di Jawa juga sama ya. Istilah itu loh, jagat alit, jagat ageng, ya kan? Manusia adalah alam kecil, sementara alam adalah manusia besar. Mikrokosmos, makrokosmos, ya kan? Itu salah satu efek salah satu penyatuan alam dan manusia versi orang-orang timur. Sampai sekarang juga masih, ya. Di filsafat Islam salah satunya
yang menggagas itu ya Ikhwanus Sofa, ya, Ikhwanus Sofa sama itu. Kita bagian dari. Apa efeknya? Efeknya kita tidak semena-mena pada Allah, ya kan? Orang-orang orang-orang di Indonesia yang di pedalaman kan cenderung gitu ya. Ketemu efeknya ya ada plus minusnya juga itu ya. Plusnya adalah alam dirawat, ya kan? Kita tidak semena-mena. Tapi efek buruknya ada. Efek buruknya justru di sains ala positivis, ya. Positivisme itu kan melihat ilmu alam itu adalah ilmu tertinggi, matematika dan ilmu alam. Membahas manusia itu pakainya ilmu alam. Kenapa? Karena ilmu alam dianggap sebagai ilmu yang pasti. Ilmu tentang tentang kemanusiaan yang nggak jelas itu harus merujuknya ke ilmu alam, ya kan? Makanya kalau kita belajar di kampus tuh kadang kan pakai statistik gitu-gitu kan, pakai survei semacam itu, dimatematika-kan lah. Nah itu sebenarnya efek dari menganggap ilmu alam lebih lengkap sehingga manusia dimasukkan ke ranah penelitian alam. Tapi itu bermasalah, ya kan? Kenapa? Karena oke lah, kita kalau dibakar kebakar kan ya. Mas Danis, saktinya Mas Danis itu kan, kita lemparin dari lantai 2 ya jatuh juga sebagai benda kan, sebagai bagian dari alam. Kita kalau kita lemparkan sesuatu, badan kita lempar ke atas, kita pasti jatuh ke bawah. Kebakar ya kebakar, panas ya panas dan seterusnya. Itu sebagai bagian. Tapi kan kita nggak 100% seperti alam toh, tidak seperti benda kan. Ada subjektivitas, ya kan? Kayak misalnya di komunikasi kan ada penelitian soal gitu kan. Misalnya kita tidak bisa 100% hanya mengandalkan hasil survei yang angka-angka untuk mengenal satu masyarakat kan. Individu itu kan sulit, harus diajak ngobrol gitu kan. Nah itu tadi, maka muncul ilmu-ilmu humaniora. Ilmu humaniora sekarang itu di era pasca modern ini ya, itu bagian dari kritik terhadap positivis. Jadi untuk mengkaji manusia itu perlu ilmu khusus lagi. Tidak bisa ilmu untuk alam diterapkan pada manusia semacam itu. Karena pada diri manusia ada unsur subjektivitas, ada intersubjektif, semacam itu kan. Kita bisa walaupun sepertinya sama, satu komunitas, itu bisa jadi pikiran kita beda-beda kan. Artinya tidak bisa misalnya nih 2000 santri Ciganjur ini ya kan kemudian diwakili oleh 3 orang saja gitu. Ya belum tentu mewakili semua kan. Nah itu tadi. Nah sama juga kita demokrasi perwakilan itu kan sebenarnya juga punya kelemahan kan, ya kan? Coba, apalagi sekarang threshold untuk menentukan calon presiden itu kan tinggi sekali ya, banyak yang komplain juga kan, karena ini jangan-jangan ini para elit-elit politik ini kan mereka sudah punya jagoan sendiri, kemudian kita suruh milih, padahal belum tentu pilihan kita, ya kan? Ya tadi. Kemudian dihitung nih, seolah-olah ini orang semua suka dia, belum tentu juga. Jadi itu tadi, bahwa hitung-hitungan yang matematis dan itu juga artinya menganggap manusia itu serba pasti, sebagaimana ilmu alam yang pasti, yaitu nggak pas. Nah, tadi ini catatan saya untuk pendapat Bakrot ini atau Hippocrates itu tadi, dia mendefinisikan alam seolah-olah sama diidentikan dengan manusia diidentikan dengan alam. Itu pada titik tertentu it's okay. Tadi contohnya menjadikan kita peduli lingkungan, peduli alam, tapi di sisi lain justru bisa mereduksi atau mengkaji manusia tidak sebagai manusia. Jadi bermasalah. Lanjut, Mas.
haddu ilmin nujumi Mm-mm. huwa ma yadullu alaihi quwwatu harakatil kawakibah min zamanin ma'lumin wa ala zamanihi wa ala zamanil ati al muhaddad. Oke. Ini udah pembahasannya beda ini. Haddu ilmin nujum, ya. Definisi astronomi, ya. Ilmu nujum ini maksudnya astronomi ini, bukan ini ya, bukan perdukunan ini ya. Maksudnya nujum itu. Bedanya astronomi, kalau yang ilmu nujum perdukunan astrologi, ya, astrologi, ya. Itulah apa namanya, pesulap merah sama lawan Gus Samsudin, ya. Saya ngikutin juga, aduh, bagus itu, pesulap merah bagus itu, bagus banget. Saya dukung pesulap merah tentu saja. Huwa, apa itu astronomi? Maya dulu, ini alaihinya seharusnya dihapus saja nih, saya nggak nyaman ini. Maya dulu kuwata harokatil kawakib, ya. Sesuatu yang menunjukkan kekuatan gerakan bintang, gemintang. Ya. Ilmu yang menjelaskan tentang gerakan bintang, ya. Min zamanin ma'lumin, dari waktu yang telah diketahui. Maksudnya gerakan bintang di masa lalu, ya. Wala zamanihi, dan atas zamannya, maksudnya di masa kini. Gerakan bintang di masa kini. Kalau yang tadi zaman maklum di masa lalu, gerakan bintang masa lalu, ini masa kini. Wa ala zamanil atil muhaddadi, dan atas zaman yang akan datang yang menentu, masa depan, ya. Astronomi berarti apa? Ilmu tentang kekuatan pergerakan bintang di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang, ya. Ini berarti apa? Ilmu astronomi itu dengan kata lain adalah ilmu sejarah pergerakan bintang yang mengkaji kondisi bintang-bintang masa kini sekaligus memprediksi kondisi bintang masa depan. Ada masa lalu, masa kini, masa depan, tapi tentang bintang, ya. Ada unsur prediksi, ya. Tapi prediksinya dari mana dasarnya? Pengetahuan bintang masa kini, ya, dan masa depan. Kayak misalnya kita para astronom itu bisa memprediksikan nanti ada gerhana lagi kapan, ya kan? Bagaimana astronom bisa memprediksikan itu? Karena punya catatan tentang masa lalu, ya, tentang pergerakan perbintangan di masa lalu dan masa kini juga. Masa kini juga perlu diperhatikan juga, kan? Kondisi matahari sekarang seperti apa? Bintang-bintang sekarang seperti apa? Bulan seperti apa? Ya gitu kan. Apa yang sungguh-sungguh jadi acuan berarti? Kalau kita memprediksikan masa pergerakan masa lalu atau masa kini? Kita kalau memprediksikan sesuatu dari apa? Pengetahuan kita masa lalu, masa kini. Compare ya. Combine. Iya. Antara dua hal itu, ya. Ada orang yang pegangannya hanya masa lalu, loh, ya kan? Tapi masa lalu kan juga belum tentu jadi pegangan, kan? Kenapa? Karena kadang kita menemukan kondisi yang berbeda dengan sejarah, benar nggak? Dengan demikian masa kini bisa menganulir masa lalu, ya kan? Dan ini yang dipakai. Kalau buat hemat saya sih temuan yang masa kini yang menarik, ya. Karena tadi teori itu kan selalu berkembang. Justru yang terbaru yang dipakai. Kecuali kalian belajar filsafat baru, yang lama bagus. Kita coba belajar yang apa? Teori-teori. Kalian kalau bikin skripsi gitu kan, referensinya harus yang berapa? 10 tahun terakhir ya? Tuh kan? Coba kalau kayak gitu dikasihkan ke Mas Dayat, nggak bisa nulis dia. Ya kan? Nggak bisa. Justru filsafat, sejarah, arkeologi itu semakin tua semakin bagus itu. Ya kan? Betul. Tadi seperti saya bilang, jangan-jangan filsafat Yunani itu dasarnya dari filsafat
Mesir. Wah itu penelitiannya repot tuh mas. Baca hieroglif lebih berat tuh kan? Ya lebih berat lagi tuh bahas. Orang Mesir aja belum tentu bisa itu. Iya. Nah tadi, nah yang jadi pertanyaan gini, apa sih gunanya belajar astronomi gitu? Saya tadi iseng-iseng apa gunanya ya? Ternyata kondisi hal ihwal di langit itu, gamanya langit lah, itu berpengaruh di bumi. Pertimbangannya itu, ya. Saya begini, yang paling sederhana lah, yang awam-awaman saya bukan ilmuwan astronom apalagi ya. Adanya sinar matahari kan menentukan kesuburan tanaman kan, ya kan? Misalnya ketika curah hujan misalnya gitu kan, itu sama kan? Kita tahu bisa memprediksikan hujan dan seterusnya, itu kan ada unsur-unsur letak apa nah bumi kita di lintang mana misalnya itu kan. Jadi apa namanya, letak bintang itu juga bisa menjadikan kita tahu lokasi tertentu, ya kan? Kayak misalnya nelayan gitu. Atau kalau sekarang kita nggak begitu sepertinya kita kalau sehari-hari nggak begitu penting-penting amat ya. Tahu bintang nggak begitu penting kan? Tapi orang zaman dulu petani atau petani sekarang masih memikirkan itu nggak mas? Tahu kalian? Hah? Udah nggak juga ya? Musim panen atau itu nentuinnya pakai ini nggak? Nggak juga kan ya? Udah. Tapi kalau dulu itu penting betul. Orang tahu perbintangan itu. Terlepas bukan soal astrologi ya, tapi mengetahui minimal tadi seorang tahu musim apa semacam itu, menghitung hari, bulan dan seterusnya. Ya. Oke itu. Lanjut mas. Kita nggak usah panjang-panjang. Al-amalu huwal atharul baqi ba'da inqidai harakatil fa'ili. Oke. Al-insaniyatu hiyal hayatu. Enggak, sampai itu aja al-fa'il aja. Al-amal. Kita pending dulu nih. Amal apa ini? Huwa, amal adalah al-athar. Jejak atau efek ya. Al-baqi yang tersisa ba'da inqidai harakatil fa'il. Setelah selesainya gerakan pelaku. Apa kira-kira? Amal, ini bukan amal jariah ya. Amal itu adalah athar, efek yang tetap ada al-baqi setelah tindakan pelaku itu selesai. Apa kira-kira? Tetap ada sekali. Bukan amal tindakan, bukan ini. Lebih tepatnya apa? Aksi. Kalaupun tindakannya aksi, bereaksi. Ini amalnya dalam pengertian ilmiah. Artinya sesuatu dinyatakan beraksi itu ketika ada efek yang ditimbulkan setelah nggak ada. Contohnya apa ya? Air putih. Kita katakan bahwa gula itu amal beraksi ketika kita masukkan ternyata air ini menjadi manis gitu loh ya. Jadi ini amal dalam pengertian aksi bereaksi secara ilmiah, bukan tindakan. Kalau tempo hari kalau nggak salah amal yang lain lagi ada tuh, fi'il sama amal sudah dibedakan ya, tapi ini beda ya karena keterbatasan bahasa saat itu sepertinya. Jadi pakai istilahnya amal dalam pengertian tadi aksi. Oke, selanjutnya mas. Al-insaniyatu hiyal hayatu wan nutfu wal mautu. Oke. Al-insaniyah, kemanusiaan atau manusia lah. Ya. Itu hiya adalah al-hayatu, kehidupan. Wan nutku, pemikiran, berpikir ya. Wal mautu, dan kematian. Manusia itu ada hidup, ada berpikir, dan ada mati. Lanjut mas. Al-malaikiyatu ya. Iya.
al-hayatu wan nutqu. Ya, lanjut lagi Mas. Al-bahimatu hiyal hayatu. Al-bahimiyah. Al-bahimiyatu hiyal hayatu wal mautu. Oke. Al-malaikiyah, kemalaikatan. Itu adalah al-hayat, kehidupan, wan nutqu, dan pemikiran. Sementara al-bahimiyah, kehewanan, kebinatangan, ya al-hayatu wal mautu, kematian, kehidupan dan kematian. Ini berarti manusia itu antara, ini kemarin kita sempat ngobrol Mas ya, tentang manusia. Kemarin kita bahas apa? Antara malaikat dan iblis kan. Nah ini enggak. Ini di sini manusia itu antara malaikat sama binatang. Karena memang sebagian filsuf dan teolog Mu'tazilah itu nggak bahas soal jin gitu. Jadi jin itu ditinjau ulang Mas. Jadi mereka apa jin itu ya? Jadi nggak percaya tentang jin ada apa pocong, itu nggak ada itu. Filsuf nggak bakal percaya gitu kan. Kalaupun iya itu simbol jin iblis itu simbol keburukan, gitu aja. Makanya misalnya kita, doa di kamar mandi itu, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais, ya kan? Kan kadang diartikannya apa? Aku berlindung pada Allah dari jin laki-laki dan perempuan gitu kan? Artinya gitu kan? Padahal khubus itu kan kotoran, ya kan? Jadi kemudian hal yang kotor itu setan, jin gitu. Bakteri, virus corona ini jin. Tapi jangan artikan kemudian jinlah yang menyebarkan virus corona, bukan. Bukan. Karena ada yang gitu kan, ini ada apa rekayasa makhluk jin, bukan. Maksudnya gitu. Hal-hal yang tidak tampak dan itu merugikan itu adalah jin, begitu. Itu untuk menakwilkan surat jin segala di Al-Quran misalnya. Nah, malaikat sekalipun itu sebenarnya ditakwilkan ulang, Mas. Ya. Jangan bayangkan jadi malaikat yang tadi kan, itu kan kekuatan yang ada di semesta aja, gitu. Tidak dibayangkan dengan wujud yang ada sayapnya, gitu-gitu kan kita kan ya. Malaikat ada, iya. Maka ini ditakwilkan apa? Hidup dan berpikir, ya, kehidupan dan pemikiran itu malaikat, kemalaikatan, hidup dan berpikir, nggak ada matinya, terus menerus, kan dianggapnya abadi itu, kayak Dracula lah, ya, kayak bayanginnya itu Twilight itu kan, tapi kalau Dracula jarak ya, jahatnya ya, ini kalau misalnya iblis nggak mati ya, gitulah. Jadi sisi, kan ada yang mengatakan konon iblis itu tadinya malaikat kan ya, kan? Malaikat yang kemudian bandel gitu lah. Akhirnya memang dikasih tugas untuk menggoda gitu kan. Yang tempoh hari kita bahas itu kan. Oke lah. Tapi intinya dia mikir juga kan. Cari cara untuk menjerumuskan Adam dalam mitos soal Adam dan Hawa kan gitu kan. Nah, ini tadi manusia posisinya di antara malaikat dan binatang. Kalau manusia disebut manusia, kalau manusia hanya hidup dan mati, kan gitu, hidup habis itu mati itu sama dengan binatang. Artinya manusia disebut manusia ketika dia berpikir. Ketika manusia berpikir, dia tarafnya sama dengan malaikat. Bedanya malaikat itu tetap hidup, sementara manusia mati. Gitu. Artinya kemanusiaan manusia ini ukurannya adalah berpikir. Jadi disitulah dia menjadi malaikat. Ini bukan karena baik, jadi berpikir. Ya kan? Kalau kita nggak berpikir, jadi kayak binatang. Cuma hidup dong. Makan, tidur, mati. Makan, tidur, mati. Masih makan saudara. Iya kan? Iya, nggak ada gunanya gitu, muter gitu kan. Iya. Nah, tapi kemudian gini, bedanya kita dengan malaikat adalah kita mati. Apakah kematian adalah kekurangan?
untuk manusia. Menurut hemat saya enggak. Kematian itu sebenarnya keren juga loh. Mati itu keren. Loh, ada doa itu loh. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, ya kan? Wal mauta waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr, ya kan? Ya Tuhan, jadikanlah kehidupan kami ini sebagai penambah kebaikan, dan jadikanlah kematian adalah istirahat dari keburukan, ya kan? Istirahat dari keburukan. Jadi kalau nggak bermutu itu mati aja. Iya, daripada, iya kan? Loh, coba misalnya begini. Bayangkan kalau misalnya orang ini tua, sakit-sakitan, nggak mati-mati, itu kan tersiksa, benar nggak? Nah. Iya loh. Yang dampingi juga tersiksa dan dia tersiksa sebenarnya, ya kan? Iya. Membunuhnya. Iya kan? Gimana? Kalau kita membunuhnya malah menyelamatkan dia. Nah, begini Mas, kalian tahu eutanasia kan? Nah, eutanasia itu suntik mati lah ya, gampangnya gitu. Sejak eutanasia pada titik ada orang yang menolak itu kan? Nggak etis itu. Kalau saya pribadi tidak 100% menolaknya. Pada titik tertentu tuh mungkin ada gunanya juga itu. Tapi dengan syarat orang yang disuntik mati itu dianya memang sadar diri gitu. Misalnya udah sakit-sakitan dan kemungkinan untuk hidup itu kecil, kayak gitu kan. Ngabisin duit pula, ya kan? Oh, udah sangat merepotkan. Nah, itu dia seharusnya dia sadar sendiri gitu, dia sendiri. Udahlah, gue game over aja gitu. Pisau di samping. Apa namanya? Ya, itu tadi. Itu rohatan lana min kulli syarr itu, ya kan? Tapi dengan syarat tadi dia sendiri yang punya kesadaran untuk game over gitu kan. Apakah eutanasia itu bunuh diri? Enggak juga. Jadi bukan pembunuhan juga, Mas. Kan selama ini eutanasia diposisikan ima dia bunuh diri atau dia pembunuhan, bukan. Kalau bunuh diri dalam arti bunuh diri ya keliru pasti, ya kan? Membunuh ya keliru juga. Cuman tadi gebiah yang menolak eutanasia karena tadi Mas, ini eutanasia dianggap salah satu dari dua pilihan tadi, bunuh diri atau membunuh gitu. Nah, kalau dua itu ya emang keliru. Tapi kalau kemudian dia lihat, oh ini dia punya kesadaran diri sendiri dalam kondisi yang memang sakit yang tidak mungkin untuk sembuh lagi dan dia udah kelelahan, ya udah dokter yang terbaik untuk saya lah gitu. Gitu, ya udah, tanda tangan itu kan, terima ya gitu. Nah, itu tadi. Jadi mati itu ya nggak 100% buruk gitu ya, justru dia bisa menjadi baik. Tadi saya nyebut Twilight misalnya, apa namanya, yang film Twilight itu loh, apa namanya, Dracula kan ya, hampir kan, hampir. Itu filmnya itu salah satu pesannya adalah bahwa nggak mati itu nggak enak juga, ya kan? Karena tadi ada seorang vampir, dia punya kekasih manusia biasa. Vampirnya nggak bisa mati, kekasihnya bisa mati, ya kan? Maka muncul lagu itu loh, lagunya siapa namanya, yang apa, siapa ya? I have that every day waiting for you. Apa, Christina Perry, ya benar ya? Ya kan? I have that every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I love you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Ya kan? Saya mati tiap hari karena menunggumu. Ya kan? Jadi dia jangan khawatir, saya akan mencintaimu terus 1.000 tahun. Saya mencintaimu 1.000 tahun lagi. Itu kan pengandaiannya, kira-kira itu vampir itu bahagia atau nggak bahagia? Kekasihnya, dan dia jangan bayangkan vampirnya ini
tukang selingkuh ya. Bayangkan dia memang setia gitu kan. Itu kan tersiksa betul ya kan. Dia nggak bisa kelain hati dan menunggu sampai beribu-ribu tahun. Nah itu atau contohnya misalnya begini. Contohnya almarhum bapak saya. Almarhum bapak saya cukup dibanding kawan-kawannya yang sebaya itu agak panjang umur lah. Ya. Itu beliau menjelang wafatnya itu merasa wes nggak enak, nggak ada lagi kawan-kawanku gitu. Jadi agak kesepian gitu kan. Mau ngomong sama orang lain sudah nggak nyambung, kan kasihan, ya kan? Macam itu. Jadi ketika beliau wafat itu ya mungkin bagi beliau sebagai bagian dari rohatan min kulli syarr gitu. Udah selesai lah, semacam itu. Karena banyak udah tuh, misalnya kita ya tadi udah sepuh, kemudian udahlah tinggal sudah asalkan sudah damai betul ya. Bahwa ini udah nggak ada urusan dengan urusan duniawi, sudah siap gitu kan. Itu meninggal itu damai, justru indah ya. Semacam itu. Jadi menurut hemat saya mati itu bukan sesuatu yang petaka lah bagi manusia yang kemudian dengan demikian kita lebih rendah dari malaikat. Justru kita bisa mati itu ya ada indahnya juga ya. Oke, itu saja hari ini. Apa namanya? Kita masih Rosail tapi pembahasannya beda dan lebih tersistematisasi insyaallah. Terima kasih untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.